Halo guys, jadi di kesempatan hari ini saya membuat video ini untuk mereview film yang bernama Interstellar. Ini saya sebagai penonton saja ya, bukan ahli mereview-review gitu. Saya memilih film ini itu karena sangat menarik gitu. Makanya tonton aja, oke. Jadi Interstellar ini adalah film di tahun 2014 ya. Udah berapa tahun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 tahun guys. 8 tahun garapan sutradara Christopher Nolan, the one and only Christopher Nolan. Ini produsernya sangat hebat ya, produser hebat, sutradara hebat, karena film-filmnya itu sangat menarik lah pokoknya. Lalu film Interstellar ini dibintangi oleh aktor-aktor hebat tentunya, yang bukan ecek-ecek kayak Aldi Taher. Aktornya itu adalah Matthew McConaughey. Lalu ada Timothée Chalamet sebagai anaknya itu ya, yang cowok. Lalu ada Anne Hathaway, itu cantik banget guys. Film-filmnya juga mantap guys, coba aja search ya. Lalu masih banyak lagi pemerannya ya. Langsung aja ke cerita. Jadi ceritanya itu berlatar pada tahun 2067 guys. 2067. Dimana itu udah di masa depan ya guys. Bukan di 2022 yang sekarang ini. Bukan di 2014 gitu ya latarnya. Jadi 2067 di masa depan. Jadi dimana bumi itu tidak lagi bisa menopang umat manusia gitu. Karena apa? Cuaca, iklim yang sudah tidak gitu. Udah tidak cocok lagi untuk bumi gitu. Dimana sekarang juga udah terjadi ya guys, 2022 ini katanya awar-awarnya gitu, iklim tuh udah bahaya gitu kan. Ini itu di 2067 ini bumi itu diserang oleh badai debu. Begitulah bencana-bencana iklim ya. Di ladang pertanian itu susah gitu tumbuhnya gitu. Lalu Cooper, yang bernama Cooper ini adalah Matthew McConaughey, diperankan oleh Matthew McConaughey, mantan pilot uji coba NASA yang menjadi petani. Jadi itu ada mantan pilot dan dia sudah pensiunan menjadi petani gitu. Nah petani tapi ladangnya itu sering diserang oleh iklim badai debu itu guys, kan kesiksa ya. Cooper ini tinggal bersama keluarganya, termasuk ayah mertuanya, lalu putranya yang bernama Tom, yaitu Timothée Chalamet yang sekarang udah gede. Waktu itu masih kecil ya, 2014. Nah, dan putrinya yang berusia 10 tahun, Murph, perankan oleh Mackenzie Foy. Nah, yang percaya bahwa rumah mereka itu dihantui oleh hantu yang berusaha berkomunikasi dengannya. Nah, padahal ini bukan tentang film horor ya guys ya. Jadi apa itu yang ada di rumahnya guys? Itu tujuan ceritanya tuh gitu. Lalu setelah menantang Murph untuk membuktikan keberadaan hantu itu gitu. Jadi si Cooper itu menantang Murph gitu. Mana hantunya, mana? Si Cooper teh nanya ke anaknya. Lalu si Cooper ini menemukan bahwa hantu tersebut memandu mereka ke pangkalan rahasia di NASA. Coy, bukan hantu ya. Lalu di pangkalan NASA itu dipimpin oleh Profesor Brand gitu, yang diperankan oleh Michael Caine. Lalu Cooper direkrut untuk menerbangkan Endurance. Direkrut lagi si Cooper masuk. Jadi itu tuh adalah wahana antariksa uji coba dengan misi mencari planet yang layak untuk dihuni oleh umat manusia melewati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus. Endurance akan mengikuti jejak misi Lazarus ini. Nah, namanya itu ada misi Lazarus ya. Serangkaian wahana berawak yang dikirim melintasi lubang cacing untuk mempelajari kelayakan beberapa calon planet dalam jangka panjang. Nah, data dari Lazarus ini mengerucut pada 3 planet yang berpotensial. Yang pertama ada Miller, Edmunds, dan Mann. Masing-masing itu diberi nama sesuai astronot yang melakukan survei ke sana gitu. Nah, banyak tuh planet-planetnya tuh
ada yang planet air doang, coba air doang gitu. Pas si pesawatnya mendarat ke planetnya, nih planet set ngambang di air coy. Jadi pas ngambang di air ada yang tinggi gitu kan. Nah disangkanya itu adalah apa, gunung gitu, daratan. Taunya apa, itu adalah ombak guys, lagi gini gitu. Ke kapalnya gitu. Nah mau gitu. Nah jadi seperti itu sinopsisnya. Jadi tentang dimana bumi itu tidak layak dihuni, sehingga mereka mencari lagi planet yang lain untuk bisa dihuni oleh umat manusia gitu. Seperti itu sinopsisnya mah. Jadi menurut saya ini, kenapa film ini saya pilih gitu untuk saya review, untuk saya bagikan, bukan review sih, dibagikan gitu untuk kalian untuk ditonton juga gitu. Itu sangat rekomen. Menurut saya ini, film ini sangat menarik gitu. Ketika saya menonton film itu langsung wah tau men gitu, kayak Madodet kayak si pembuat film itu sampai sedetail dan semenarik ini gitu membuat film bergenre sci-fi ini gitu. Jadi film ini tuh dari segi alur cerita juga menarik, walaupun emang kita sebagai penonton harus berpikir gitu, kayak pas penonton tuh ya rada berat sedikit, tapi dibawa dengan alur cerita yang menarik. Jadi kita mikirnya juga gini, gitu. Lalu pengambilan gambar gitu ya, sinematografinya tuh memanjakan mata gitu loh. Emang indah gitu, angle-angle yang diambil sangat pas. Lalu teknologi-teknologi yang dipakai gitu kan di dalam film pun sangat wow gitu, karena budgetnya coy gitu. Gitu. Lalu memang semua film garapan Christopher Nolan itu sangat menarik untuk ditonton gitu. Selain Interstellar ada lagi gitu, kan menarik pokoknya mah, tonton aja buat brain gitu meledak gitu. Lalu pemerannya nih yang saya suka tuh pemerannya gitu, kayak mereka bisa membawa ceritanya semakin real gitu, kayak kita ikut ke dalam cerita tersebut, lalu kita ikut sedih, ikut senang gitu. Lalu background musik yang terngiang-ngiang gitu di saya teh, kayak inget aja terus si background musik itu teh gitu. Pokoknya film ini tuh 10 per 10, 10/10 gitu lah. Gitu. Setelah saya nonton, saya menemukan fun fact. Wow, makin wow aja, makin 10/10/10/10 gitu. Film itu bukannya menggunakan green screen dulu gitu, malah si Christopher Nolan ini meminta perusahaan spesial efek untuk membuat efek visual terlebih dahulu, kemudian memproyeksikannya di sebuah layar, hingga para aktor ini nggak ngelihat green screen doang gitu. Biasanya kan ngelihat green screen doang kan gini, lalu diedit gitu kan, lalu ada gambarnya kan, biasanya gitu. Ini mah dibuat dulu visual efek nih, set. Jadi pas si aktor ngelihat gitu kan, langsung jadi actingnya juga mantap gitu, ngelihat keindahan visual efek yang dibuat oleh perusahaan spesial efek. Lalu produksi ini menciptakan ladang jagung seluas 500 hektar. Kan itu jadi Cooper itu sebagai petani. Di produksi itu menciptakan ladang jagung seluas 500 hektar untuk adegan di bumi, dan kemudian membakar sebagian besar untuk berbagai adegan yang melibatkan pembakaran ladang jagung. Pembakaran itu karena ada topan api itu di buminya, itu emang the best gitu, effort. Nah lalu produser ini ingin Hans Zimmer menciptakan musik yang lebih orisinal untuk film ini melalui berbagai irama yang ditemukan dalam kolaborasi mereka sebelumnya gitu. Lalu untuk mencapai hal ini, Nolan hanya memberinya 1 halaman teks mengenai film, berfokus pada aspek ayah dan anak. Nah itu yang ketika saya nonton langsung the best film man gitu, cerik saya teh gitu ya, kayak worth it banget untuk ditonton. Nah ini yang paling mantap tuh, jadi di film ini tuh, di Interstellar ini bukan hanya dibuat gitu ceritanya teh, tapi mengundang fisikawan bernama
Kip Thorne dengan teori-teori Thorne yang menjadi inspirasi bagi orang-orang di balik Interstellar ini gitu. Terutama pandangannya tentang lubang cacing di angkasa. Si lubang cacing ini wormhole disebutnya. Itu visualnya tuh 1:1 gitu. Asli gitu kayak yang di planet luar sana gitu. Terus pas pengambilan gambar si lubang cacing itu nggak bulat gini terus, jadi karena pengambilan gambarnya dari kiri misalnya, jadi gimana gitu, jadi ngikutin pengambilan gambar gitu, nggak bulat gini terus gitu. Emang jadi keren pas proses editingnya juga gitu. Emang produksinya mantap, background musik mantap, aktor mantap, alur cerita mantap. Apalagi yang kurang gitu, tinggal dapat nominasi kan gitu. Menurut saya sih film ini 10/10 pokoknya. Kalian harus nonton. Nanti karena saya adalah film antusias ya, nanti saya akan mereview film lagi adik-adik. Oke. Tetap stay tune di YouTube ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ulah po nonton film Naima Omat. Assalamualaikum.